kompetensi atau keterampilan akademik yang kita perlu lihat begitu ya, kita perlu ajarkan dan juga kita perlu evaluasi dari peserta mata kuliah kita. Next slide, Mbak Alia. Nah, ini kita merujuk kepada kompetensi yang lebih ke aspek kognitif ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat kembali taksonomi Bloom, klasifikasi tahapan pembelajaran dan juga keterampilan berpikir. Jadi mungkin di dalam kita merancang atau mendesain mata kuliah atau rencana pembelajaran, kita perlu juga kira-kira beberapa capaian di dalam taksonomi Bloom ini bisa kita dapatkan jika kita menggunakan platform apa begitu. Jadi untuk yang pertama, yang paling mendasar yang perlu kita evaluasi ya dari keterampilan berpikir atau kompetensi dari adik-adik mahasiswa ini adalah seberapa adik-adik mahasiswa ini bisa mengingat begitu, mengingat atau menghafalkan apa yang kemudian sudah diajarkan, konsep-konsep seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti prakteknya Bapak Ibu bisa juga mencari atau membuat pertanyaan-pertanyaan kuis begitu. Jadi adanya tanya jawab dengan adik-adik mahasiswa, baik itu di awal atau bahkan di pertengahan dan di akhir perkuliahan, ini bisa juga melatih adik-adik mahasiswa itu untuk kemudian mengingat begitu. Jadi tidak perlu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Kemudian yang kita lihat setelah remembering, ini ada understanding ya Bapak Ibu, kita perlu juga mengevaluasi apakah peserta mata kuliah kita sudah bisa memahami. Setelah mereka mengetahui atau mengingat, apakah pemahamannya sudah tepat atau sebenarnya pemahamannya masih keliru. Nah, ini kita juga perlu menggunakan media-media atau platform-platform yang mungkin itu bisa membantu kita juga begitu ya untuk mengetahui seberapa paham. Jadi ketika adik-adik itu nanti di akhir perkuliahan ujian begitu, ujian akhir semester atau di tengah-tengah semester, ujian tengah semester, kita masih ada waktu ya untuk meluruskan pemahaman mereka. Karena mungkin dari pengalaman saya juga ya Bapak Ibu, kadang-kadang meskipun sudah kita coba untuk lihat pemahaman mereka di tengah atau di akhir, masih ada saja ya mungkin yang miss begitu ya, atau mungkin memang ini merupakan sebuah tantangan dari perkuliahan yang dilakukan secara online. Ya, Bapak Ibu tadi ada yang bertanya kepada saya untuk materi, jangan khawatir ya Bapak Ibu, nanti untuk materi di modul 2 ini bisa kami sampaikan ya, nanti dari tim akan membantu untuk share materinya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita perlu juga melihat apply, begitu ya, jadi yang di apply ini bagaimana kemudian kita bisa menilai sejauh mana kompetensi mahasiswa dalam mereka ini bisa mengimplementasikan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah. Nah, di sini mulai ada brainstorming begitu ya Bapak Ibu. Setelah mereka remembering, kemudian understanding, setelah itu mereka diminta untuk mengaplikasikan. Mungkin di sini sudah mulai ada brainstorming awal begitu ya, bagaimana mereka bisa memilih konsep-konsep yang tepat, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan prosedur itu di sebuah konteks. Mungkin di modul pertama dulu Bu Suning sudah sempat menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, sharing begitu ya tentang case based learning dan juga project based learning. Nah, di dalam adik-adik mahasiswa ini memecahkan masalah di kasusnya atau menganalisis apa yang kemudian menjadi tujuan dari proyeknya sampai kemudian keluar outputnya, produk dari proyek tersebut. Nah, di sini mereka juga berlatih untuk mereka bisa mengaplikasikan. Tapi penting sekali bagi kita sebagai fasilitator ya, sebagai pengajar untuk
kita juga bisa mengawal proses-proses itu begitu. Jadi kalau misalnya kuliah itu diselenggarakan secara offline, mungkin kita bisa melihat secara langsung ya Bapak Ibu bagaimana kemudian adik-adik ini mengimplementasikan konsep-konsep tadi. Kita bisa menanyakan secara langsung, kita bisa ada sesi diskusi, brainstorming begitu. Tetapi ketika ini diselenggarakan secara online, sebenarnya meskipun offline pun kita juga bisa ya Bapak Ibu, masih tetap bisa memanfaatkan platform-platform online ini untuk kita jadikan media begitu ya, untuk kita bisa mengasah kemampuan berpikir adik-adik ini untuk mengaplikasikan. Kemudian kita ke taksonomi Bloom yang selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Di sini ada analyzing. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada yang belum di mute ya. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya analyzing dan sampai akhirnya evaluating dan creating, ini yang paling tinggi ya Bapak Ibu. Jadi pada beberapa pertemuan yang di batch pertama dan di batch kedua ya Bapak Ibu, ini ada yang menanyakan bagaimana caranya kita bisa menstimulasi keaktifan dari adik-adik mahasiswa, karena tantangannya dalam mengajar secara online ini adalah biasanya banyak yang pasif begitu ya, banyak yang kemudian adik-adik mahasiswa itu memang masuk di Zoom, kelihatan namanya, tetapi ketika ditanya gitu ya, ketika dipanggil itu tidak ada jawaban begitu. Karena kita juga tidak bisa melihat ya, karena kameranya tidak dinyalakan. Apakah adik-adik mahasiswa ini memang benar-benar online atau tidak? Nah, beberapa apa yang kemudian kami sampaikan ya untuk menanggapi hal tersebut, mungkin sangat perlu ya di awal pada pertemuan pertama perkuliahan kita itu benar-benar menyampaikan rules-nya gitu ya. Jadi aturan main di mata kuliah kita ini seperti apa. Contoh yang memang biasa saya implementasikan di mata kuliah saya Bapak Ibu, jadi ketika di awal saya menyampaikan kontrak kuliah, di situ saya sampaikan what to do dan what not to do gitu ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama mata kuliah. Contohnya di situ saya menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa ketika ada pemaparan materi, mungkin jika ada yang terkendala sinyal begitu ya, mereka tetap bisa menyampaikan secara langsung kepada saya, sehingga saya tahu ketika dia tidak menyalakan kamera artinya memang ada kendala sinyal. Tetapi jika tidak ada kendala, saya rekomendasikan begitu ya untuk mereka tetap menyalakan kamera. Terlebih lagi kamera itu dinyalakan wajib ketika ada proses diskusi begitu. Jadi keaktifan selama berdiskusi itu juga masuk ke dalam poin penilaian. Nah, ini sekali lagi kita juga merefer kembali kepada materi di modul 1 ya Bapak Ibu. Di modul 1 kita sudah sempat membahas tentang rencana perkuliahan, kemudian juga metode assessment, di situ ada peer assessment. Kita ingatkan adik-adik mulai dari awal bahwa masalah keaktifan jika ada diskusi atau mungkin keaktifan di dalam mereka bekerja secara berkelompok ini juga akan kita nilai seperti itu, menjadi poin di dalam penilaian. Maka kita sudah menyampaikan rules-nya nih dari awal seperti apa, sehingga di pertengahan pun atau mungkin tidak menunggu akhir ya, kita bisa juga menyinggung gitu ya, menyinggung aturan-aturan tersebut sehingga mereka bisa terstimulasi untuk bisa lebih aktif. Selain itu kita juga bisa menggunakan platform-platform yang akan kita bahas lebih lanjut di hari ini, begitu. Jadi seperti itu. Next slide Mbak Alia. Nah ini kita lebih apa ya istilahnya hanya menekankan ya begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelumnya juga sudah sempat disampaikan di modul pertama, tetapi kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang ada di kelas di dalam mata kuliah kita ini hendaknya tetap juga merujuk pada bagaimana caranya kita mewujudkan atau bisa mendorong mahasiswa ini untuk memiliki 21st century skills ini. Jadi kemampuan-kemampuan atau kompetensi
yang diperlukan di abad 21. Jadi yang pertama, ini ada 4Cs ya, ada 4C. Yang pertama ada critical thinking. Kita perlu melihat keaktifan tadi itu ya, seberapa aktif masing-masing individu. Tadi mungkin salah satu caranya dengan yang saya sampaikan tadi, atau kita menggunakan platform-platform yang bisa membantu kita memberikan ruang bagi mereka untuk bisa aktif. Mungkin saja selama ini misalnya pun mereka masih belum bisa aktif karena kita tidak memberikan kesempatan itu gitu. Mungkin kita juga ada evaluasi ya Bapak Ibu dari perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Kenapa adik-adik mahasiswa ini tidak aktif? Apakah jangan-jangan begitu ya, kita tidak sering memberikan kesempatan untuk adanya proses diskusi itu begitu. Jadi kita bisa sejak awal jam perkuliahan, jam pertemuan itu ya Bapak Ibu, kita tidak perlu menunggu di akhir. Jadi sejak awal jam pertemuan kita sudah bisa memicu critical thinking mereka dengan menanyakan pertanyaan. Dan itu nanti bisa kita bahas lagi di pertengahan pada saat kuliah tengah-tengah atau di akhir begitu. Itu yang biasa saya lakukan. Nanti saya akan menyampaikan contohnya ya Bapak Ibu bagaimana saya mengasah critical thinking dari adik-adik mahasiswa sejak di awal pertemuan begitu. Kemudian yang kedua di sini ada creativity, creative thinking. Kita juga perlu menggunakan atau mengoptimalkan sumber daya begitu ya untuk bagaimana caranya adik-adik mahasiswa tetap memiliki kesempatan untuk mereka berinovasi, mereka berkreasi begitu ya. Jangan sampai apa yang kita berikan itu memang hanya terbatas satu arah saja begitu. Tidak ada kesempatan bagi adik-adik ini untuk mempraktekkan atau mereka ini bisa berlatih berpikir secara inovatif atau mereka kemudian bisa menunjukkan kreativitas mereka. Saya yakin adik-adik mahasiswa ini adalah generasi-generasi milenial dan generasi Z, bahkan generasi Z ya, yang mereka ini pemikirannya seringkali out of the box ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita tidak terfikir sampai ke sana begitu, tetapi ternyata inovasi-inovasi yang dilakukan itu ya bisa saja dipakai untuk menyelesaikan masalah begitu, untuk memecahkan kasus misalnya, atau memang itu sesuai dengan konteks kekinian begitu yang mungkin kita sendiri mungkin belum berpikir sampai ke arah sana begitu. Nah, ini perlu ya Bapak Ibu untuk bisa kita akomodir, kita fasilitasi seperti itu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin di sini pernah ada punya pengalaman membimbing mahasiswa untuk lomba pekan kreativitas mahasiswa, ada mungkin boleh menyampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ini kan penekanan untuk lomba-lomba tersebut biasanya juga pada kreativitas ya, apa inovasi-inovasi yang kemudian muncul begitu. Nah, kita tidak perlu menunggu kemudian mahasiswa mengikuti lomba untuk bisa seperti itu. Nah, kita bisa juga mengimplementasikan di dalam mata kuliah kita. Malah kalau perlu dari mata kuliah kita ini apa yang bisa membuat mereka, apa yang bisa membuat adik-adik mahasiswa ini kemudian memiliki ide yang berawal dari mata kuliah kita terus bisa ikut lomba nantinya, bisa berprestasi di tingkat nasional, regional maupun nasional maupun global begitu ya Bapak Ibu. Jadi creativity ini perlu kita fasilitasi. Tentunya sesuai dengan capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh memang keluar dari kerangka desain pembelajaran atau capaian pembelajaran yang sudah ditentukan di awal. Konteksnya tetap terikat pada konteks mata kuliah kita. Kemudian yang C selanjutnya adalah komunikasi. Nah, ini tantangan ya. Jadi ketika tadi saya menyampaikan banyak Bapak Ibu di batch pertama dan kedua itu yang menyampaikan ya bagaimana caranya untuk bisa membuat mahasiswa ini aktif begitu. Bagaimana kemudian ini. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tidak hanya platform-platform online yang nanti akan saya sampaikan, tetapi dari hal yang sederhana, misalnya
membuat WA group khusus mata kuliah, menurut saya itu juga bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu untuk adanya proses-proses komunikasi dua arah antara kita sebagai pengampu mata kuliah dengan peserta, atau antara satu peserta dengan peserta yang lain. Atau kalau misalnya mata kuliah kita itu kita desain pembelajaran itu ada beberapa, kemudian kita implementasikan case based learning dan project based learning, sehingga kita bagi kelas itu menjadi beberapa kelompok. Mungkin ada juga WA group per kelompok, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita istilahnya memfasilitasi, kita membuat sistem itu supaya memungkinkan enabling masing-masing mahasiswa itu untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Pengalaman saya ketika mengajar mata kuliah MPKM ya di semester yang sebelumnya Bapak Ibu, nah itu di awal begitu ya, memang harus kita pancing dulu. Jadi saya di WA group pun itu saya pancing agar mahasiswa saya yang memang sudah lebih kenal dengan saya begitu ya, itu bisa menyapa teman-temannya yang dari universitas-universitas lain seperti itu. Jadi mungkin di situ seperti ice breaking ya, memang agak mungkin kesannya basa-basi, tetapi menurut saya itu perlu di awal begitu ya, untuk mereka bisa ada komunikasi yang lebih cair, tidak segan gitu ya. Karena kalau MBKM kan pasti kita menerima mahasiswa dari berbagai universitas begitu ya, dengan berbagai disiplin ilmu yang mungkin berbeda-beda. Mungkin saja peserta MBKM itu merasa sungkan gitu ya, segan kalau mereka ingin memulai terlebih dahulu. Jadi mungkin yang lebih mudah adalah kita yang memancing begitu, kemudian kita mengajak adik-adik mahasiswa itu untuk adik-adik mahasiswa yang di prodi kita ya Bapak Ibu, untuk menyapa teman-temannya, kemudian kita serahkan kepada mereka begitu. Kemudian yang C selanjutnya ini collaboration. Jadi kita bisa menggunakan beberapa platform Bapak Ibu. Di sini nanti saya juga akan mencontohkan ya. Terutama di sini bisa kita lihat bagaimana masing-masing individu itu bisa berkontribusi bekerja dalam tim begitu. Jadi ketika ada diskusi kita bagi kelompok begitu, siapa yang kemudian terlihat bisa mendominasi atau semuanya merata begitu ya, semua anggota kelompok punya kesempatan yang sama ya untuk mereka bisa saling berkontribusi begitu. Nah, di situ kita bisa juga memberikan arahan-arahan. Jika kita lihat misalnya ada kegiatan kelompok yang didominasi oleh satu mahasiswa saja, kita perlu menstimulasi kira-kira yang lain gimana, kita lempar dari satu topik begitu ya, pembahasan, kita bisa bertanya kepada yang lainnya untuk kemudian ditanggapi begitu, atau kita biarkan diskusi di antara mereka itu berjalan, atau kita tidak usah bergabung di dalam diskusi mereka dan sesekali saja kita visit gitu, misalnya kita menggunakan Zoom gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita buat beberapa breakout room, misalnya satu kelas itu kita bagi menjadi 5 kelompok, jadi ada 5 breakout room. Biasanya adik-adik mahasiswa itu lebih lancar komunikasinya jika tidak ada dosen ya, jadi kita bisa meninggalkan, tetapi sesekali kita bisa masuk ke ruang-ruang breakout room itu untuk melihat proses komunikasi dan kolaborasi di antara mereka seperti apa. Selain itu kita juga bisa di awal begitu ya menyampaikan terlebih dahulu pembagian pekerjaan di antara mereka seperti apa, harus jelas siapa ketua kelompoknya, siapa berbuat apa, misalnya seperti itu. Jadi tidak akan ada yang free rider ya Bapak Ibu. Silakan selanjutnya Mbak Alia. Bapak Ibu, untuk pertemuan kita hari ini kita live streamkan ya, jadi nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa melihat tayangan ini kembali di channel YouTube-nya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Baik, langsung saja next. Nah, kita ingat kembali ya Bapak Ibu, untuk platform pembelajaran di sini ada 2 tipe. Jadi tipe yang pertama sinkronus, kita bisa menyelenggarakan perkuliahan secara sinkronus atau yang asinkronus. Untuk yang sinkronus ini ada pertemuan secara langsung, baik itu melalui tatap muka atau tatap maya ya Bapak Ibu, atau secara online.
Begitu. Jadi yang biasa kita gunakan seperti saat ini kita secara sinkronus ya melalui platform Zoom seperti itu. Tetapi ada juga yang melalui asinkronus ya Bapak Ibu. Jadi kita memanfaatkan learning management system yang ada di prodi masing-masing, di universitas masing-masing, atau kita bisa menggunakan Google Classroom ya Bapak Ibu. Kita memberikan semua materi dan juga mungkin kita sudah mempersiapkan video, kita presentasi, kita rekam, itu sudah kita sampaikan di platform tersebut, sehingga kita kemudian bisa memberikan arahan kepada adik-adik mahasiswa untuk perkuliahan pertemuan minggu ketiga misalnya, ini diselenggarakan secara asinkron, silakan dibaca materi ABCD, silakan dilihat videonya melalui platform tersebut. Kemudian kita bisa juga tetap memberikan kuis misalnya ya, kita beri batasan waktu untuk mengerjakan misalnya. Jadi meskipun kita tidak ada pertemuan secara langsung baik tatap muka maupun tatap maya, adik-adik tetap bisa memanfaatkan waktu seharusnya mata kuliah itu berjalan ya, memanfaatkan waktu untuk mereka belajar sendiri begitu secara asinkron, tetapi tentunya kita harus menyiapkan materi-materinya juga. Selanjutnya Mbak Alia. Nah, ini contoh-contoh platform yang kita bisa gunakan untuk perkuliahan secara sinkronus Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini biasanya lebih familiar pilih yang mana, boleh dicat ya di sini. Ada Microsoft Teams, ada mungkin menggunakan Webex atau Google Meet. Pak Joni Rahman Google Meet ya Pak, ya memang ini yang paling disukain sepertinya ya oleh mahasiswa, cuman mungkin saya juga belum bisa menemukan bagaimana caranya membuat breakout room ya di Google Meet. Oke, terima kasih Ibu Dim menggunakan Microsoft Teams ya, begitu, atau Google Zoom Meeting begitu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa share di kolom chat. Kalau Google Meet itu bisa kita buat breakout room atau tidak ya? Selama ini saya mungkin belum tahu ya kalau Google Meet itu bisa sebenarnya bisa juga pakai breakout room. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah bisa menuliskan di kolom chat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terus di sini juga ada Gather Town nih yang terakhir. Next slide Mbak. Terima kasih Pak Rahmat. Oh, ternyata tidak bisa ya Pak di Google Meet. Jadi mungkin ada platform-platform lain yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu untuk untuk kita bisa melakukan proses-proses diskusi untuk kegiatan berkelompok begitu. Jadi tidak breakout room tapi mungkin kita bisa menggunakan platform seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi untuk platform ini namanya Gather Town. Bapak Ibu nanti bisa browsing ya, bisa coba untuk cari di sini Gather Town, kemudian Bapak Ibu bisa mencoba sendiri untuk sign up dan kemudian login. Nah, di sini kita bisa melihat tampilannya itu seperti games Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa di awal itu bisa memilih mau classroom atau hallways atau seperti apa conference room, itu nanti akan ada pilihan apakah kita mau membuat ruangan-ruangan seperti ada di kelas, kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian bisa beraktivitas di situ, bisa juga begitu. Jadi contohnya yang digambar paling kiri di bagian kiri Bapak Ibu ya, di sini bisa kita lihat ini dipilih untuk aktivitas kelompok. Jadi adik-adik mahasiswa bisa login, kemudian mereka bisa memilih avatar mereka gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa memilih meja-meja untuk belajar kelompok itu di mana, misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya seperti itu. Mereka kemudian kita juga bisa ini Bapak Ibu ketika mereka beraktivitas ya, ketika kita ingin berbincang-bincang nih contohnya dengan kelompok 1 yang kelompok 2 yang tengah ya, kita bisa klik. Kemudian di situ ada 3 orang ya Bapak Ibu, ini contohnya ada 3 orang. Nah di sini bisa tampil video mereka masing-masing dan kita bisa menanyakan pertanyaan, bisa berdiskusi dan mereka juga bisa menyalakan mikrofon mereka begitu. Kemudian di sini ada keunggulannya ya, jadi memang keunggulannya meskipun secara online pengguna ini seolah-olah
ya apa ya, mereka melakukan kerja kelompok seperti di kelas, tetapi juga feel-nya itu seperti fun begitu ya, karena mereka seperti bermain games. Kalau anak-anak zaman sekarang ini mungkin suka ya Bapak Ibu yang seperti ini. Oh, ini dari Pak Bari ya, dari UAD. Sudah pernah kuota bermain di sini, kasihan mahasiswa. Oh, kuotanya lumayan besar ya Bapak ya. Iya memang, karena memang seperti games ya, jadi kuotanya besar. Selanjutnya, ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak, nanti akan dibantu oleh tim PMM ya Bapak Ibu terkait bagaimana mengakses modulnya. Baik, saya lanjutkan. Ini contoh yang saya lakukan. Jadi ketika full daring, ini yang gambar sebelah kiri, ini saya memanfaatkan fitur di Zoom ya Bapak Ibu. Jadi tampilannya memang seperti kami ada meeting bareng begitu di satu ruangan yang sama. Di sini ada mahasiswa-mahasiswa bimbingan tugas akhir saya. Jadi supaya apa ya, suasananya agak berbeda. Jadi saya menggunakan fitur ini di Zoom. Untuk yang di kampus saya sendiri ya di UGM, untuk semester yang sebelumnya sempat hybrid ya Bapak Ibu. Jadi ini juga kita bisa manfaatkan sistem pembelajaran secara sinkronus ini secara hybrid begitu. Jadi ada pengajar yang mengikuti secara online, ada mahasiswa juga yang mengikuti secara online, dan yang lainnya mengikuti secara offline. Next slide Mbak Alia. Untuk yang asinkron, ini kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan learning management system di kampus masing-masing. Boleh juga Bapak Ibu memanfaatkan Google Classroom atau mengambil video-video pembelajaran yang ada di YouTube begitu ya, dari kasus-kasus yang ada yang sudah dibuat oleh instansi-instansi yang terpercaya ya, yang memang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, atau dari Bapak Ibu sendiri yang kemudian merekam proses pembelajaran, merekam materi ya. Ketika Bapak Ibu menjelaskan materi bisa direkam sendiri, kemudian Bapak Ibu upload di YouTube Bapak Ibu sendiri di channelnya masing-masing. Nah, ini saya masih belum aktif mengupload video-video ini ya, kuliah ya Bapak Ibu. Channel saya masih isinya menyanyi dan menari. Nah, ini ada rekan saya dosen itu yang memang aktif merekam ini ya materi kuliah, kemudian diupload di YouTube-nya seperti itu, sehingga mungkin mahasiswa bisa visit ke YouTube tersebut beberapa kali ya untuk memudahkan. Atau ketika kita sudah gitu ya, sudah menjalani proses kuliah, setelah pertemuan itu berakhir, kita juga tetap bisa mengupload rekaman itu ya, rekaman perkuliahan itu ke learning management system. Selanjutnya, Mbak Alia. Oh, terima kasih informasinya Bapak Irawan dari Unitri. Ternyata Google Meet bisa pakai breakout room ya, tetapi ada tambahan plugin. Baik, terima kasih Pak informasinya, ini sangat bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya ya. Saya belum tahu kalau ternyata di Google Meet itu bisa ya menggunakan plugin yang kemudian bisa menjadi breakout room. Nah, Bapak Ibu, tadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita membahas bagaimana mengevaluasi kompetensi mahasiswa, kita bisa juga membuat kuis ya. Kuis ini biasanya kalau platformnya kita bisa pakai Kahoot atau Quizizz, atau kita bisa menggunakan fitur yang ada di Mentimeter. Di Mentimeter itu juga ada ya Bapak Ibu fiturnya. Atau di dalam learning management systemnya Bapak Ibu itu sudah ada juga begitu fitur untuk kuis. Nah, jadi silakan bisa dimanfaatkan. Untuk keunggulannya, Kahoot ini mengurangi tingkat kebosanan atau monoton ya, ini mungkin typo, mengurangi tingkat kebosanan para pelajar begitu, karena kalau kuis di Kahoot ini kan ada suaranya begitu kan, seperti main games juga ya, jadi dan kesannya seperti ada semangat begitu karena ada musik dan lain sebagainya. Kemudian sudah otomatis bisa dinilai begitu ya, koreksi otomatis, sehingga adik-adik mahasiswa
tahu begitu mana jawaban mereka yang benar, mana yang salah, seperti itu. Dan bisa di ranking juga. Kuisis juga hampir sama ya, tidak jauh berbeda dari Kahoot. Ini juga bisa kita jadikan salah satu media kita untuk melihat sejauh mana adik-adik mahasiswa ini paham begitu ya. Jadi langsung dikoreksi juga. Jadi kita bisa membuat ini seolah seperti games gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa berkompetisi, tapi mereka juga semangat dan kita tetap bisa melihat pemahaman mereka seperti apa. Baik, selanjutnya Mbak Alia. Nah, ini yang lainnya lagi ya Bapak Ibu. Jadi selain kuis sebenarnya untuk Mentimeter dan Padlet ini kita bisa menggunakan untuk proses brainstorming ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat critical thinking mereka atau creative thinking mereka, kita bisa menanyakan pertanyaan, kemudian mereka menjawab, kemudian jawaban itu kita gunakan untuk bahan diskusi. Sama juga Padlet juga sama, ini juga kita bisa gunakan untuk kerja secara berkelompok begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mencari tahu aspirasi atau ide-ide dari masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, untuk pengerjaan tugas ini bisa dipilih begitu ya oleh Bapak Ibu. Adik-adik biasanya paling familiar dengan namanya Canva ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang sedang ditampilkan oleh Mbak Alia ini, kami menggunakan Canva. Ini untuk membuat presentasi, poster, begitu ya Bapak Ibu. Itu akan sangat mudah adik-adik mendesainnya melalui Canva ini. Kemudian bisa juga menggunakan platform-platform yang lain seperti Miro atau ada di Learning Management System begitu ya. Kita membuat portal-portal untuk adik-adik mengumpulkan tugas begitu, untuk menjawab pertanyaan. Atau secara sederhana kita juga tetap bisa menggunakan WhatsApp atau Telegram untuk pengumpulan tugasnya. Silakan selanjutnya. Nah, sebelum ke sesi yang selanjutnya ya, mungkin saya minta dibantu Mbak Alia ya. Kemarin kayaknya ada pertanyaan ya Mbak untuk yang di Mentimeter. Atau sebelum itu nanti pertanyaannya kita simpan untuk sesi kedua ya Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan contoh-contoh yang saya lakukan ya dengan menggunakan Mentimeter, Padlet, dan Miro. Mungkin gantian ya Mbak Alia. Sekarang gantian saya yang share. Sebentar. Mohon izin Bapak Ibu, saya share dari layar saya. Apakah sekarang sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Sebentar, ini saya akan tampilkan dulu yang Mentimeter ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak ya yang sering menggunakan Mentimeter, tapi mungkin ada yang belum ya Bapak Ibu. Jadi ini contoh yang saya gunakan ketika di awal perkuliahan saya ingin mencari tahu kira-kira peserta mata kuliah saya itu punya perspektif atau persepsi seperti apa terhadap tema yang akan saya sampaikan begitu. Karena bidang saya ini perencanaan wilayah dan kota ya Bapak Ibu. Jadi saya biasanya menanyakan di awal begitu untuk menstimulasi critical thinkingnya mereka. Jadi bahkan sebelum saya memulai untuk menyampaikan materi. Ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Sebentar, mohon izin, mohon ditunggu. Di laptop saya ini agak-agak lemot ya. Baik, nah ini salah satu contohnya. Jadi saya memberikan pertanyaan terkait dengan permasalahan perkotaan di abad 21 begitu. Jadi mata kuliah saya ini adalah mata kuliah tentang kota tangguh ya Bapak Ibu, resilient city. Tapi di awal saya ingin mengetahui dulu begitu bagaimana mahasiswa
itu memiliki pemahaman ya tentang permasalahan kota secara global dulu. Ini untuk menstimulasi awal sih begitu. Jadi rata-rata menjawab begitu ya kalau untuk permasalahan perkotaan rata-rata karena pertumbuhan penduduk. Nah, ini jawaban terbanyak begitu, jawaban yang paling banyak muncul ini adalah pertumbuhan penduduk. Kemudian alur fungsi lahan, climate change, kemiskinan dan lain-lain gitu. Ada banyak yang lain-lainnya. Nah, kemudian ini saya bahas biasanya Bapak Ibu. Jadi ketika kemudian saya menyampaikan materi, di saat materi itu terkait dengan jawaban-jawaban ini begitu ya, meskipun jawaban itu jawaban yang ada di sini misalnya sampah, dia bukan jawaban yang paling banyak dikemukakan oleh adik-adik ya, selama itu terkait dengan apa yang saya sampaikan akan saya recall gitu ya. Jadi di situ ada hubungan timbal balik begitu ya, kita mulai membangun engagement sebenarnya Bapak Ibu dengan mahasiswa peserta mata kuliah kita. Jadi mereka merasa, oh sejak awal saya berpendapat ternyata dipakai juga, maksudnya dikaitkan juga dengan pembahasan materinya gitu. Jadi nanti pun di akhir kita juga bisa menanyakan kembali, ini tadi siapa yang menjawab tentang pertumbuhan penduduk, bisa angkat tangan, kenapa, bla bla bla. Jadi akan mempermudah kita juga ya di dalam proses diskusi begitu. Ini menurut saya akan lebih baik daripada kita memberikan ruang diskusi hanya di akhir saja Bapak Ibu. Jadi ketika di akhir kadang setelah materi itu berjalan, ya sudah begitu ya, ketika diberi waktu diskusi mungkin hanya 1-2 atau mungkin siapa tahu begitu ya, ada waktu-waktu tertentu tidak ada yang nanya sama sekali gitu. Nah, kita nggak ngerti gitu ya tadi mahasiswa apakah memang benar-benar mengikuti memahami atau mahasiswa benar-benar memperhatikan begitu ya. Kadang-kadang kan ya kita nggak tahu kalau nggak dinyalakan kameranya mungkin bisa saja ditinggal atau seperti apa. Tapi kalau dari awal kita sudah membangun engagement itu dan kita recall terus begitu ya, mungkin mereka juga agak segan gitu ya kalau mau meninggalkan laptop gitu. Jadi nah itu bisa juga kita apa ya punya strategi yang seperti itu. Kemudian saya juga biasanya menggunakan Mentimeter ini untuk memberikan kesempatan bagi adik-adik ini memberikan feedback buat mata kuliah saya begitu Bapak Ibu. Jadi contohnya ini saya tampilkan. Nanti di sesi kedua kita akan bersama-sama ya Bapak Ibu untuk membuat satu slide dari Mentimeter. Baik, contohnya untuk mata kuliah saya yang ini tentang perencanaan pasca bencana. Perencanaan pasca bencana ini saya tawarkan lintas program studi begitu Bapak Ibu. Dan di sini saya menanyakan kesan dan pesan, bagaimana kesan dan pesan peserta mata kuliah terhadap mata kuliah ini begitu. Nah, ini penting ya Bapak Ibu untuk menjadi bahan evaluasi kita begitu. Meskipun apa ya, kadang saya juga agak bingung ya ketika mayoritas mahasiswa itu menyampaikan hal yang positif nih gitu. Ya bersyukur juga ya, tetapi sebenarnya saya juga pengen ada yang memberikan masukan gitu ya secara konstruktif yang memang itu benar-benar apa ya bisa membuat saya berkembang lagi gitu ya ketika mendesain mata kuliah yang sama di tahun berikutnya seperti itu. Ya, tapi ini disyukuri saja sih ya, maksudnya adik-adik mahasiswa ternyata banyak yang sangat senang begitu ya terhadap apa yang mereka dapatkan selama 1 semester ini begitu. Gitu. Atau mungkin karena mereka sungkan ya, karena ditanya langsung jadi semuanya jawabannya positif. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ke contoh yang lain. Contoh yang lain ini, oh maaf kok error ya. Yang mau saya tunjukkan, ini contoh lainnya adalah Padlet. Jadi saya biasanya menggunakan Padlet ini untuk proses diskusi kelompok Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin saya ke Miro dulu saja. Nah, jadi
Mohon ditunggu Bapak Ibu. Di dalam Miro ini, miro.com ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan room yang ada di sini, space yang ada di sini ini untuk berbagai hal. Contohnya yang secara sederhana saya implementasikan di dalam mata kuliah saya yang menggunakan project based learning. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah studio kerjasama internasional. Jadi studio itu adalah seperti praktikum ya Bapak Ibu, karena bidang saya perencanaan wilayah dan kota, maka praktikumnya adalah berlatih membuat perencanaan untuk sebuah kawasan atau kota, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini adik-adik mahasiswa di awal begitu ya, kami berikan lokasi untuk mereka kemudian membuat proyeknya itu. Lokasinya sudah kami tentukan. Lokasinya kebetulan di Kota Baru, di salah satu kawasan di Yogyakarta, Bapak Ibu. Itu adalah kawasan green space yang didesain begitu ya, mulai zaman kolonial Belanda begitu, sehingga memang agak sedikit berbeda desain kawasannya. Kemudian di awal kami juga sudah memberikan terlebih dahulu informasi-informasi terkait dengan kawasan Kota Baru begitu, karena adik-adik kan terbatas tidak bisa melakukan observasi langsung ya Bapak Ibu. Jadi mata kuliah saya ini saya buka ketika masih dalam masa pandemi dan semua pembelajaran masih online, jadi masih belum hybrid begitu. Jadi di awal saya dan tim teaching membuat video Bapak Ibu. Jadi kami berkeliling area Kota Baru itu, kami membuat video kawasannya, koridor jalannya, rumah-rumah di sana, bangunan-bangunannya seperti apa begitu. Kemudian kita bahas di dalam video tersebut, kita upload di YouTube, sehingga adik-adik itu bisa lebih mudah begitu ya membayangkan suasana Kota Baru itu seperti apa. Mungkin bagi mereka yang memang sudah tinggal di kawasan DIY lebih mudah ya, mereka kemudian visit langsung untuk melihat Kota Baru. Tapi untuk yang tinggalnya agak jauh begitu ya, di luar provinsi bahkan begitu, atau bahkan luar pulau, mereka bisa terbantu dengan melihat tayangan video itu yang kami letakkan secara asinkron begitu ya, kita sampaikan secara asinkron di Learning Management System. Selain kami juga di awal itu sudah meminta dari masing-masing kelompok untuk mereka bisa melihat areanya dari Google Street View gitu. Jadi melihat foto-foto yang ada di Google Street View itu lumayan terbantu. Nah, setelah itu kami kemudian ingin mengetahui nih, setelah adik-adik mahasiswa itu mengetahui videonya, melihat videonya tentang kawasan itu, mencari tahu tentang kawasan itu, kira-kira apa yang ada di benak adik-adik terkait dengan regenerasi kota gitu. Jadi di sini kami sudah menyiapkan papan gitu ya. Ini kalau misalnya prosesnya kita lakukan secara offline, biasanya kita menggunakan papan tulis whiteboard itu ya Bapak Ibu, terus kita bagi jadi 4 kolom gitu kan. Kita tulis di sini ada aspek bangunan dan aspek lahan, kemudian yang di tengah mobilitas, populasi, lingkungan, kemudian yang terakhir terkait dengan aktivitas ekonominya. Jadi kalau offline mungkin seperti itu ya, kemudian nanti adik-adik tinggal menempel-nempelkan post-it notes begitu ya. Nah kalau kita selenggarakan secara offline, maka kita bisa mendesain tampilan di sini seperti tampilan papan tulis begitu ya, seperti tampilan whiteboard seperti ini. Dan adik-adik mahasiswa bisa langsung menuliskan ide-ide mereka, apa yang ada di benak mereka ketika mereka harus mengkaitkan aspek-aspek yang mereka pahami dengan konteks regenerasi kota dalam hal ini masalah bangunan, masalah lahan seperti itu. Jadi masing-masing ide di sini ini nanti bisa kita bahas Bapak Ibu ketika ada proses diskusi gitu. Jadi selama mereka menuliskan pun kita sudah langsung bisa membahas ya. Misalnya terkait dengan ekonomi, ternyata tourism attraction atau atraksi wisata itu penting ya untuk dilihat. Padahal di kawasan Kota Baru ini masih banyak bangunan-bangunan heritage-nya. Kenapa? Misalnya kita bisa tanya,
Kemudian mereka misalnya menjawab, loh justru itu unik Bu, karena kita kan belum ada di Jogja ini pariwisata yang seperti tur untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda misalnya. Nah, oh begitu. Jadi ini kemudian kita bisa pakai ya Bapak Ibu. Termasuk di sini kenapa mereka menuliskan misalnya safe, masalah keamanan, apakah memang di area itu tidak aman? Kalau dikaitkan dengan mobilitasnya, apakah memang banyak kendaraan bermotor sehingga untuk pejalan kaki itu dirasa tidak aman, padahal di situ ada jalur pedestrian misalnya untuk orang berjalan kaki misalnya. Nah, ini kita bisa brainstorming begitu. Jadi kita menggunakan platform ini untuk memungkinkan adanya proses komunikasi dua arah, proses critical thinking ya dari adik-adik mahasiswa ini. Setelah itu mereka pun bisa menyimpan capture gitu ya hasil ini atau bisa di-download untuk kemudian mereka bahas pada saat mereka mengerjakan analisisnya di dalam proses mengerjakan proyeknya mereka begitu. Mungkin selama ini per kelompok itu sudah punya proses untuk analisis ya Bapak Ibu, tetapi karena ini bareng semua kelompok jadi satu, nah mereka mendapatkan insight-insight lain nih dari kelompok-kelompok lain dan itu bisa mereka juga pertimbangkan gitu untuk proses-proses analisis, proses evaluasi bahkan sampai ke creating ya, bagaimana mereka bisa meng-create produk desain perencanaan mereka untuk kawasan kota baru misalnya. Jadi ini akan berharga Bapak Ibu untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Contoh yang lain untuk yang bisa kita gunakan ya di Miro, ini yang saya pakai. Ini seperti games Bapak Ibu, cuman ini lebih mengasah lagi creative thinking dan juga critical thinking. Jadi kalau tadi kita melihat taksonomi Bloom ya, adik-adik mahasiswa biasanya bisa mengaplikasikan, tetapi mereka mungkin kurang paham aplikasinya itu tepat atau tidak. Aplikasi dari konsep tersebut kemudian ada dampak yang lain tidak? Apakah kemudian aplikasinya itu berimplikasi negatif ke aspek yang lain? Nah, ini di sini kita perlu mengasah critical thinking dan juga creative thinkingnya. Contohnya ini Bapak Ibu, saya dan tim ya, ini kolaborasi antara beberapa universitas untuk mata kuliah ini dan juga dengan pihak praktisi luar negeri ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami sudah menyiapkan area space untuk masing-masing grup. Jadi ini grup 1 karena ada 4 kelompok ya, ada kelompok 2, ada kelompok 3, kemudian sampai kelompok 4 ya Bapak Ibu di sini. Semuanya kami berikan amunisi yang sama nih gitu. Jadi di sini ada petanya, peta kota baru, lokasi yang memang menjadi fokus dari proyek semua kelompok. Nah, masing-masing kelompok juga kami minta untuk mereka menuliskan tema mereka, begitu ya, temanya apa yang sesuai dengan kelompoknya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kami sertakan Bapak Ibu. Jadi di sini adik-adik mahasiswa ini kami latih untuk role play juga. Ketika mereka melihat gitu ya, melihat kawasan itu mereka memiliki peran misalnya sebagai pemerintah, atau misalnya ada beberapa anggota kelompok yang mereka kemudian berperan sebagai pemilik lahan atau pemilik bangunan atau orang-orang yang bekerja di area publik begitu ya, di ruang terbuka publik. Nah, ini kita berikan panduan-panduannya nih, ada kira-kira jatah budgetnya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kami meminta masing-masing kelompok untuk mencoba untuk merencanakan, tetapi harus ada dasarnya begitu ya. Jadi di sini ada beberapa kotak-kotak yang melambangkan warna untuk perumahan, untuk kantor begitu ya, untuk pertokoan sampai ke fasilitas-fasilitas publik misalnya ya Bapak Ibu. Jadi
mereka kami beri kebebasan untuk menentukan, meletakkan kira-kira mana yang mau dikembangkan untuk jadi pertokoan. Misalnya di sini yang warna biru, mereka menyampaikan yang warna biru ini toko dimasukkan di sini, dan itu kami tanya gitu ya, kenapa ditaruh di situ? Alasannya apa? Oh, ternyata di sini dekat dengan stadion, di sini dekat dengan area-area yang strategis misalnya, tidak jauh juga dari stasiun dan lain sebagainya. Nah, ini adik-adik latihan nih Bapak Ibu begitu. Kemudian mereka juga tetap perlu untuk memperhatikan beberapa hal yang paling kanan ini gitu. Kadang-kadang mereka bisa begitu ya mengimplementasikan, tiba-tiba terus direncanakan, oh yang ini jadi pertokoan semua, ini mau dijadikan tempat wisata misalnya seperti itu. Tetapi apakah kemudian mereka bisa mengimplementasikan itu ketika tidak ada support dari masyarakat, tidak ada support dari pihak pemerintah, dari DPRD misalnya. Bagaimana dampaknya ketika kemudian banyak lokasi yang dibangun di situ, dampaknya terhadap lingkungan, apakah kemudian ada kemacetan, polusi udara misalnya seperti itu. Nah, itu kita latih Bapak Ibu, jadi critical thinking-nya kita latih. Tidak hanya sekedar mereka mengimplementasikan nih, applying gitu ya. Oke lah, applying bisa, ada produknya gitu kan. Tetapi setelah itu what's next begitu kan? Dampak-dampaknya seperti apa nih? Apakah kemudian ada perubahan harga lahan ketika ada lokasi yang kemudian terbangun banyak ruang terbuka publik, banyak pertokoan misalnya ya. Kemudian apakah kemudian naik lahannya? Bagaimana dengan prospek real estate atau mungkin masalah kemacetan dan sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan Bapak Ibu dan disesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi ini kan sekedar contoh saja yang saya lakukan seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mendesain sendiri begitu ya, misalnya apa yang kemudian pengen diaktivitaskan begitu ya kegiatannya untuk semacam games, tetapi itu tetap bisa melatih creative thinking dan critical thinkingnya adik-adik mahasiswa. Kemudian nanti kita bisa membuat skor, memberikan skor Bapak Ibu, kita bisa memberikan nilai. Jadi ini seperti kompetisi nih antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi hanya sekedar game saja ya, karena kompetisi ini skor dari sini tidak akan menentukan nilai, tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Karena untuk assessment kita menggunakan penilaian yang lain yang memang sudah disesuaikan dengan kontrak kuliah ya Bapak Ibu. Begitu contohnya, kemudian saya akan mencontohkan dari yang menunjukkan contoh yang dari Padlet ya. Mohon maaf tadi saya kurang tahu kenapa tidak bisa, error. Ini laptop saya sudah mulai agak semakin lemot ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Sekarang login. Jadi biasanya saya login saja menggunakan Google. Ini sekaligus menunjukkan juga ya, nanti Bapak Ibu bisa latihan juga. Kemudian ya saya biasanya langsung pilih saja dari Google. Kalau yang saya pakai untuk Padlet ini Bapak Ibu biasanya untuk brainstorming ya. Jadi ini contohnya. Nah, ini aktivitas kelompok. Jadi masing-masing kelompok saya buatkan Padletnya. Contohnya di sini kelompok 8 ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada perintahnya. Tuliskan ide-ide Anda terkait studi kasus. Jadi memang ini sama-sama project based learning juga Bapak Ibu. Case based. Maaf kalau yang ini case based learning ya. Jadi sudah ditentukan kasusnya, masing-masing kelompok berbeda kasusnya. Kemudian saya berikan arahan di sini, satu kartu berisi satu ide. Masing-masing orang berkontribusi minimal 10 ide dalam waktu 15 menit. Jadi di sini kita bisa memonitor nih dalam satu kelompok siapa yang masih belum menuliskan 10 ide. Begitu. Jadi di sini kita secara otomatis kita memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa mahasiswa ini untuk berperan aktif gitu. Jadi tidak ada alasan kenapa mereka tidak aktif gitu kan. Nanti kelihatan kalau yang nggak menuliskan ide minimal 10 ya kita tanya gitu ya kenapa begitu kan gitu. Jadi semuanya harus ini diberikan ruang dan dipaksa untuk aktif begitu. Jadi ini contohnya.
Di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, contohnya ini untuk Mbak Reni Carika. Oh, dia menyampaikan mengedepankan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan. Nah, nanti selanjutnya setelah semua menuliskan idenya di sini Bapak Ibu, biasanya saya memberikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk memimpin jalannya diskusi. Nah, jadi mereka bisa berdiskusi nih, begitu ya. Saya hanya memonitor saja. Saya minta untuk mengklasifikasikan dari sekian banyak ide, mana yang kemudian bisa dikategorikan begitu, mana yang bisa dikelompok-kelompokkan. Biasanya seperti itu. Kenapa? Apa yang kemudian ide-ide mana yang bisa dijadikan prioritas? Mana yang menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga, top 3 lah gitu. Nah, ini kemudian bergulir, bisa dijadikan bahan untuk diskusi-diskusi mereka selanjutnya, bahkan untuk analisis dan evaluasi di dalam tugas-tugas mereka Bapak Ibu. Jadi ini cukup membantu kita ya, untuk kita juga bisa mengetahui nih kontribusi masing-masing orang atau ide-ide yang dilontarkan oleh masing-masing individu itu seperti apa. Apakah kita bisa melihat kalau idenya itu mungkin agak jauh ya dari pembahasan, nah mungkin saja dia belum begitu paham, sehingga kita perlu mengklarifikasi nih, atau kita perlu misalnya di sini kita bicara soal perkotaan begitu, kemudian ada Mas Endar di sini menyampaikan peningkatan kompetensi guru gitu kan, nah saya perlu mengklarifikasi, perlu menanyakan apa yang dimaksud. Oh, ternyata dia lebih concern masalah sektor pendidikan misalnya. Nah, di situ kita bisa ada pemahaman juga ya, seberapa dalam mahasiswa memahami atau perspektif mereka terhadap mata kuliah kita seperti apa. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan untuk yang ke sesi kedua, silahkan kalau Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya, bisa raise hand